Katanya wala tadkhul hasirar ra'si wala hafiyal qadamain. Janganlah masuk ke dalam tandas dalam keadaan kepala terbuka dan dalam keadaan tidak memakai selipar. Pun sebagian orang kan menganggap ini songkok kan untuk sembahyang, kan untuk salat. Jadi kalau masuk tandas kena lepas. Kita banyak pun tengok orang kalau masuk tandas lepas songkok kat luar. Karena mungkin maksud dia pakai songkok ini untuk sembahyang. Jadi pergi tandas tak elok lah pakai songkok ini tempat sembahyang, takkan masuk dalam tandas. Justru digalakkan seseorang kalau masuk bilik air menggunakan penutup kepala, yaitu songkok, kopiah. Itu sunnah Nabi SAW. Al-Imam Al-Baihaqi ada meriwayatkan hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah kalau masuk tandas dia akan tutup kepala dan memakai selipar. Hanya pastikan selipar yang dipakai ke tandas adalah selipar khas. Jangan selipar itu pakai tandas kemudian dia pergi ke dalam rumah pakai selipar yang sama. Itu khusus. Jadi kalau masuk tandas seliparnya khusus, keluar itu kalau nak pakai selipar, pakailah selipar yang asing supaya mengelak daripada syak atau keraguan-raguan. Selipar yang ada dalam tandas mungkin terkena percikan dan apa semua, so kita lebih berhati-hati. Tapi intinya adalah sunnah masuk dalam tandas memakai selipar dan sunnah ketika masuk dalam tandas menutup kepala. Ditanyakan kepada salah seorang sahabat Nabi SAW, kenapa masuk tandas digalakkan tutup kepala? Katanya, saya malu dengan Tuhan saya. Yakni seakan-akan ingin memberitahukan bahwasanya orang itu yang berada dalam tandas mungkin tidak menutup auratnya, paling tidak kepalanya ditutup. Sebagai nak menunjukkan bahwasanya bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita juga malu kepada manusia. Dan kata baginda Rasulullah bersabda, iyyakum wat ta'arri, hati-hati kamu daripada bertelanjang. Karena kalau tak ada sebab. Kata baginda Rasulullah demikian, sebab bersama dengan kamu makhluk yang kamu tidak nampak, yaitu malaikat. Ini tidak digalakkan atau tidak dibenarkan seseorang itu dalam keadaan tidak berpakaian walaupun dalam keadaan bersendirian. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kami sendirian macam mana dalam bilik tak ada orang nampak pun? Kata Nabi, Allah lebih patut untuk kamu malu daripada kamu malu kepada manusia. Yakni tidak dibolehkan dalam keadaan tidak berpakaian walaupun bersendirian kecuali dalam situasi-situasi tertentu seperti hal-hal yang terjadi antara suami istri. Ini adab yang diajar oleh Nabi SAW. Kata sahabat ketika ditanya kenapa memakai songkok ketika masuk bilik air, katanya untuk menunjukkan bahwasanya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan hada beberapa hal yang terkait dengan adab masuk dalam tandas. Wa qul 'inda ad-dukhul, katakan ketika kamu masuk dalam bilik air, bismillah, a'udzu billahi minar rijsil najis al-khabithil mukhbith asy-syaithanir rajim. Atau biasanya dikenali adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bila dibaca sebelum masuk, jangan dah masuk. Karena kalau masuk sudah masuk dalam tandas tak boleh sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di luar dulu sebelum masuk baca doa bismillah a'udzubillah min rijzin najis al khabithil mukhbith minasyaitanir rajim. Dibaca sebelum masuk dengan suara bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kaki kiri dilangkahkan masuk ke dalam. Kalau terlupa macam mana? Kalau terlupa dia boleh keluar, masih belum berbuat sesuatu, keluar. Ulang balik. Tapi bila sudah di dalam tak boleh keluar, baca doa itu dalam hati. Apa hikmah di sebalik membaca doa masuk bilik air? Nah, di antara hikmah doa ketika masuk ke bilik air dengan membaca doa tersebut adalah menghalang pandangan
jin daripada melihat aurat kita. Kita masa masuk, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rajis najis, al-khabith al-mukhbith, al-syaitan ar-rajim. yakni berlindung kepada Allah daripada syaitan. Ada beberapa kategori syaitan, walaupun tetap syaitan, hanya dia punya bidang spesialisnya itu beza-beza. Ada syaitan yang suka mengganggu di tandas saja. Di antaranya adalah dinamakan al-khabith al-mukhbith atau min al-khubuthi wal khaba'ith. Khubuth syaitan laki-laki, khaba'ith syaitan perempuan. So, dalam hal ini syaitan pun ada jantina laki, ada jantina perempuan. Dan syaitan bangsa daripada jin, dan mereka ada mempunyai zuriyah. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga. Falhasil, hikmah seseorang itu membaca doa tersebut mengelak daripada diganggu, dan yang kedua adalah mengelak daripada dipandang atau dilihat oleh syaitan. Seperti mana kita ini tidak mahu aurat kita dilihat oleh orang, sama juga yang menghalang pandangan jin ketika seorang itu membuka pakaiannya adalah doa tersebut. Oleh hada ketika orang membuka pakaian itu dianjurkan ke dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi ada menyebutkan orang kalau buka pakaiannya hendaklah membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Katanya satru bainakum wa baina a'yunil jin. Yang menghalang pandangan jin daripada melihat aurat kamu ketika kamu membuka pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dalam hal ini diajarkan dalam syariat kita untuk kita punya sifat malu. Baik itu malu kepada manusia daripada dilihat aurat, atau malu kepada malaikat. Fil hadis, malaikat selalu mengiringi kepada manusia kecuali dalam dua keadaan. Ketika seorang itu bersama dengan pasangannya, dengan istrinya, dan ketika berada di tandas, maka malaikat tidak mengikuti kepada seseorang dalam dua keadaan ini, karena itu adalah hal yang bersifat pribadi kepada seseorang. Maka syaitan pun malaikat pun menjauh. Dalam hal ini malaikat menjauh, syaitan tidak seperti malaikat. Seperti mana malaikat enggan untuk melihat hal yang seperti itu, maka kita pun perlu menjaga diri daripada dilihat oleh syaitan. Ketika buka pakaian baca doa, ketika masuk tandas kita baca doa. Hikmahnya adalah untuk mengelak daripada dipandang atau dilihat oleh syaitan. Naam.